Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ikhwan wal akhwat, para pendengar dan pemirsa Suara Al-Furqan TV dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian Ad-Durusul Muhimmah Linisa'il Ummah, pelajaran-pelajaran yang penting yang hendaknya diketahui oleh wanita-wanita muslimah, di mana pada pertemuan yang lalu pembahasan tentang masih membahas masalah tauhid, khususnya tauhid uluhiyah, begitu pula tentang tauhid yaitu rububiyah. Maka pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan tentang yaitu iman, keimanan. Permasalahan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Jadi bagi kita sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah, sebagai seorang muslim, ya, maupun muslimah, mukmin maupun mukminah, hendaknya kita meyakini iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ya, dikatakan oleh Syekh di sini, "Tsumma alami ayatuhal muslimah anna madhhab salafis salih ridwanullah alaihim ajma'in annal imana yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi wal atham." Kemudian ketahuilah wahai saudariku muslimah, bahwasanya madhab salafus saleh yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang namanya iman, keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya iman adalah karena melakukan ketaatan kepada Allah, sedangkan berkurangnya iman itu karena perilaku maksiat dan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Muddatsir ayat 31, "Wa yazdadal ladzina amanu imana." Dan orang-orang yang beriman itu mereka bertambah keimanannya. Jadi inilah keyakinan yang lurus, keyakinan yang benar yang diyakini oleh kaum muslimin berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, yang mana ini merupakan yaitu keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya iman itu bertambah dan juga berkurang. Ya, dikatakan oleh Syekh Al-Imam Muwafaquddin, ya, Ibnu Qudamah rahimahullah, dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, beliau mengatakan bahwa al-imanu qaulun wa amal, ya, al-imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu merupakan ucapan dengan lisan, dengan lidah, dan amalan dengan perbuatan anggota badan, serta akad, yaitu keyakinan, ya, atau pembenaran, ketundukan dengan hati akan bertambah dengan
perbuatan taat, dan iman itu bisa berkurang dengan perbuatan maksiat. Ya. Di sini beliau memberikan dalil firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah seraya memurnikan ketaatan hanya kepadanya, menjalankan agama yang lurus ini, mendirikan sholat, membayar zakat, itulah agama yang lurus. Disebutnya sholat dan zakat di sini merupakan bagian agama, dan ini adalah apa? Bagian dari ibadah kepada Allah yang merupakan bagian-bagian dari syariat agama Islam, agama yang lurus. Naam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga telah menjelaskan dalam berbagai hadisnya. Ya, diantaranya hadis yang paling jelas menunjukkan iman itu, kata Nabi, ada 70 cabang lebih. Dalam riwayat lain ada 60 cabang lebih. Paling tinggi yaitu ucapan atau persaksian la ilaha illallah, dan paling rendah itu menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Oleh karena itulah maka Ahlussunnah wal Jamaah memahami bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Ya, tidak satu kesatuan yang kalau hilang semuanya, ada semuanya. Tidak demikian. Tapi apa? Ada iman yang itu merupakan puncak, yaitu pintu masuknya seseorang ke dalam Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada pula bagian keimanan yang kecil, yaitu bagian dari perbuatan anggota badan, menyingkirkan duri dari jalan, di mana kalau seseorang melihat duri, gangguan dari jalan tidak disingkirkan, berarti keimanannya berkurang, bukan berarti dia imannya habis sehingga menjadi kufur, tidak demikian. Kemudian ayuhal muslimah, para pemirsa dan pendengar ya, suara Al-Furqan, TV Al-Furqan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang yang berzina, tidaklah seorang pezina ketika dia sedang berzina, dia sebagai orang mukmin, ya, atau dihukumi mukmin. Tidak pula seseorang yang mencuri ketika dia mencuri, dia dalam keadaan beriman. Tidak pula seorang yang meminum khamr ketika dia sedang meminumnya, minuman keras, dia dihukumi sebagai seorang mukmin. Nah, ini hadis muttafaqun alaihi. Fadallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi hadza ala annahu man irtakaba syai'an min hadhil ma'asi la yakunu indaha muktamalul iman. Maka Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ya di dalam hadis ini bahwa barang siapa yang mereka melakukan ya atau melanggar sesuatu dari perbuatan maksiat, melanggar perintah Allah, melaksanakan sesuatu dari perbuatan kemaksiatan, ya, la yakunu indaha muktamalul iman. Tidaklah ada bagi dirinya itu kesempurnaan iman. Dalam hadis ini dicontohkan yaitu 3 hal. 1, perbuatan zina. 2, perbuatan apa? Mencuri. Yang ketiga, perbuatan minum minuman keras. Maka orang tersebut yaitu imannya tidak sempurna. Bal yakunu imanuhu naqison. Bahkan imannya itu menjadi berkurang. Ya. Jadi tidak dihukumi kafir atau keluar dari Islam meskipun melakukan dosa besar. Sebab apa? Berzina itu dosa besar. Hukumannya apa? Kalau dia sudah menikah dengan pernikahan yang sahih, hukumannya adalah rajam. Ya, dihukum sampai mati. Adapun kalau masih bujangan atau gadis, dalam syariat Islam hukuman pezina itu apa? Dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan kemaksiatan yang lain yaitu berupa mencuri. Maka kalau sudah mencuri mencapai nisab yaitu rub'ud dinar, dipotong tangannya. Potong tangan
yaitu tangannya sampai pergelangan tangan, gitu ya. Adapun kalau belum sampai mencapai nisab maka tidak dipotong tangannya. Ini merupakan hukuman bagi mereka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Kemudian yang ketiga, meminum khamr atau minuman keras. Maka ini dicambuk 40 kali. Naam, jadi orang tersebut masih mukmin tetapi apa? Keimanannya berkurang. Wa amma idzal tazama ta'at wa qama biha zada imanuhu. Adapun seseorang apabila dia melazimi ketaatan kepada Allah, kemudian rajin, giat, ya, taat, patuh menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, zada imanuhu, maka keimanan orang itu bertambah, naik terus tinggi. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi, surat Al-Mudaththir ayat 31, yazdadul ladzina amanu imana, ya. Orang-orang yang beriman itu yaitu bertambah keimanannya. Begitu pula dalam ayat yang lain surat Ali Imran ayat 173, fazadahum imana, maka mereka bertambah keimanannya. Surat Al-Fatih ayat 4, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya mereka bertambah keimanan dengan keimanan yang sudah yaitu ada pada mereka. Surat At-Taubah ayat 124, fazadathum imana, maka mereka bertambah keimanannya. Inilah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, berbeda dengan ahlul bid'ah wal furqah, di mana mereka meyakini iman itu satu kesatuan. Kalau hilang seluruhnya, ada seluruhnya. Maka itu tidak benar. Yang benar iman itu bertingkat-tingkat, sebagaimana dalam hadis Nabi, ada kalanya iman itu hilang semua apabila orang itu murtad atau pindah agama, atau dia melakukan kesyirikan, syirik akbar, kekufuran, kufur akbar, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dan melakukan yaitu pembatal keislaman. Naam. Kemudian ayuhal muslimun wal muslimah, di sini kami tambahkan ya sedikit seputar masalah hadis tadi, ya. Hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim tentang masalah yaitu orang yang berzina, ketika berzina kok tidak beriman. Begitu pula ketika mencuri, ketika meminum khamr, itu maksudnya bagaimana? Maka dikatakan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam An-Nawawi, ya, Imam Abu Zakaria Muhyiddin, ya, Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan fal qaulus sahih alladzi qalahul muhaqqiqun anna ma'nahu la yaf'alu hadhil ma'asi wa huwa kamilul iman. Maka pendapat yang sahih dari makna hadis ini yang dikatakan oleh para ulama ahli tahqiq, bahwasanya ya makna dari hadis ini, tidaklah seseorang melakukan kemaksiatan ini wa huwa kamilul iman, dalam keadaan sempurna imannya. Artinya kalau orang imannya sempurna, tidak mungkin dia akan melakukan perbuatan zina, mencuri atau meminum khamr, karena itu larangan dari Allah, itu dosa besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, janganlah kamu melakukan perbuatan zina, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Ya, apa itu zina? Zina itu berhubungan intim suami istri tanpa ikatan yang sah. Kadang-kadang orang karena dekatnya laki-laki perempuan lawan jenis, berteman terlalu dekat, akhirnya belum resmi menikah sudah melakukan hubungan suami istri. Maka ini hukumnya haram, dan di dalam agama Islam kalau ya kemudian dilaporkan kepada qadhi atau waliul amri, ditegakkan had, maka dicambuk 100 kali. Kalau masih bujangan atau masih gadis. Kemudian yang kedua yaitu mencuri. Nah begitu ya. Ini juga ya
dilarang karena Rasulullah membaiat para sahabat, membaiat para wanita muslimah, yaitu dengan apa? Ya, agar mereka tidak melakukan apa? Melakukan yaitu perbuatan mencuri. Kemudian yang ketiga meminum khamar. Wa hadza minal alfad allati tutlaqu ala nafyi syai'i wa yuradu nafyu kamalihi. Kata Imam Nawawi, ini termasuk lafaz-lafaz yang dimutlakkan atas makna sesuatu, tetapi apa? Yang dimaksudkan adalah meniadakan kesempurnaan, gitu ya. Jadi meniadakan apa? Kesempurnaannya. Jadi kadang-kadang memang dalam dalil-dalil nas Al-Quran atau As-Sunnah dinafikan atau ditiadakan keimanan dari seseorang. Umpamanya dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis sahih. Belumlah salah seorang di antara kalian beriman. Ya, kalau belum beriman berarti apa? Makna yang dipikirkan oleh seorang berarti iman lawannya kufur. Tidak beriman berarti apa? Kufur. Kalau belum mencintai apa? Saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tapi bukan begitu maknanya. Para ulama menjelaskan penafian di situ adalah penafian kamalul iman, bukan aslul iman. Ya, kamalul iman, kesempurnaan iman. Jadi orang itu masih mukmin tetapi apa? Imannya berkurang karena dia egois, ya, tidak memperhatikan saudaranya dan lain sebagainya. Begitu pula dalam hal contoh hadis ini. Wa muhtarahu kama yuqalu la ilma illa ma nafa'a. Sebagaimana contoh yang lain dikatakan la ilma illa ma nafa'a. Tidak ada ilmu kecuali apa? Apa yang bermanfaat, ya. Padahal ilmu itu banyak, tetapi yang dinafikan adalah ilmu-ilmu yang apa? Yang tidak bermanfaat. Ilmu tentang sihir, ilmu tentang pedukunan, maka itu ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Maka tidak dikatakan la ilma illa ma nafa'a. Oleh karena itulah maka kita diajari oleh Nabi SAW untuk berdoa, memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian beliau melanjutkan dalam syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, wala mala illal ibila, walal mala illal ibilu, wala isha illa isul akhirah. Tidak ada harta kecuali onta dan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Bukan berarti harta itu hanya onta, ada harta-harta yang lain. Tapi bagi seseorang mungkin harta yang paling berharga apa? Onta, gitu ya. Begitu pula kehidupan, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Loh, di dunia kita ini apa enggak hidup? Ya hidup, tapi ini bukan kehidupan yang apa? Yang sempurna. Karena kehidupan di dunia itu kehidupan yang disertai dengan capek, lelah, ya. Ada suka duka, ada tangis dan derita, pagi senang, sore apa? Sedih, siang tertawa, malam menangis. Itulah kehidupan di dunia. Adapun kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati, kehidupan yang sempurna, yang didambakan oleh setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Oleh karena itulah kita tidak boleh kemudian mencela orang yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang kehidupan akhirat, kemudian apa? Kemudian dibantah. Ya, apa kamu sudah pernah mengalami kehidupan di akhirat? Kok gayanya ngomong seperti itu? Ya, maka dijawab, ini bukan apa? Bukan berarti seseorang menyampaikan kabar tentang kehidupan di akhirat harus apa? Menjalani dulu. Karena ini kabar dari Allah dan Rasulnya yang pasti benarnya. Allah berfirman, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Karena ilmu itu tidak mesti harus apa? Harus melihat. Keyakinan itu ada 3 memang. Ya, keyakinan apa? Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau seseorang belum mengalami ainul yakin atau hakul yakin, maka
sudah bisa meyakini tingkatan yang pertama, yaitu apa? Ilmul yakin. Sebagaimana kita atau sebagian kaum muslimin yang belum pernah naik haji atau melaksanakan umroh ke Baitullah Al-Haram, ya, dia meyakini bahwa di Masjidil Haram ada Ka'bah, rumah Allah, Baitullah. Maka meskipun dia belum pernah ke Mekah, belum pernah safar jauh, tapi dia ya membaca Al-Quran, membaca hadis Rasulullah, apalagi mendengar kabar cerita dari orang yang pernah haji atau umroh, atau dia melihat televisi, gambar video tentang apa? Masjidil Haram, Ka'bah, maka dia yakin ada. Maka tidak mesti harus apa? Mengalami langsung. Naam. Kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa inna ma ta'awalna ala ma dzakarna, sesungguhnya kami menafsirkan hadis ini sebagaimana yang telah kami sebutkan, yaitu yang dinafikan oleh Nabi di sini adalah kesempurnaan keimanan. Artinya orang yang berzina bukan berarti kafir, tapi dia masih mukmin, imannya kurang. Orang yang mencuri begitu juga, seorang muslim yang mencuri muslimah tidak dihukumi kafir, tapi dia apa? Dihukumi yaitu mukmin tapi kurang imannya. Begitu pula ketika meminum khamr. Ini berbeda dengan ahli bid'ah dari kalangan khawarij yang mengatakan fa'ilul kabirah kafir, pelaku dosa besar itu kafir. Ini keluar dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, kami menafsirkan demikian karena berdasarkan hadisnya Abu Dzar dan selainnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi dengan sebenarnya kecuali hanya Allah, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Wa in zana wa in saroko, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Dan hadisnya Ubadah bin Samit yang sahih masyhur, bahwasanya mereka membaiat Rasulullah SAW untuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbuat maksiat sampai akhir dari klausul-klausul baiat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda setelah selesai baiat, faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah, siapa yang memenuhi janjinya ya di antara kalian, ya memenuhi isi baiat itu, maka pahalanya apa? Pahalanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Wa man fa'ala syai'an min dzalika fa'uqiba fid dunya fahuwa kafaratuhu. Namun barang siapa yang melakukan sesuatu dari itu, artinya melanggar isi baiat, melakukan kemaksiatan, lalu dia dihukum di dunia, diiqab, ya. Umpamanya kalau mencuri ya potong tangan, berzina ya dicambuk. Fahuwa kafaratuhu, ini sebagai kafarohnya. Artinya dosanya sudah apa? Diampuni oleh Allah karena sudah ya dihukum ya di dunia dengan apa? Entah dirajam atau dicambuk atau dipotong tangannya, atau hukuman-hukuman yang dijelaskan dalam syariat. Wa man fa'ala wa lam yu'aqab fahuwa ilallahi ta'ala. Barang siapa yang di dunianya seenaknya melanggar hukum Allah, berzina, mencuri, meminum khamr, kemudian apa? Ya, lepas dari jeratan hukum yang tidak ditegakkan had karena tidak ada orang yang tahu, atau bukan hukum Allah yang ditegakkan, maka ya fahuwa ilallah, terserah Allah. Jadi di dunianya dia bebas, ya, di akhiratnya terserah Allah. Insya'a afa anhu wa insya'a adzabahu. Apabila Allah menghendaki akan Allah ampuni, dan apabila Allah berkehendak akan Allah apa? Allah siksa. Ya, ini dua hadis ini dan yang lain-lain karena memang senafas, sejalan, sesuai dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya seorang hamba apabila keburu meninggal, ya wafat, tilar dunya dalam keadaan syirik akbar, maka tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia tidak melakukan syirik akbar, hanya melakukan dosa besar yang lain seperti berzina atau mencuri atau meminum khamr atau
durhaka kepada orang tua, maka yaitu tadi, apabila Allah menghendaki diampuni, apabila Allah menghendaki pula akan disiksa. Disertai dengan ijma'nya ahlul haq, ya, bahwasanya an-nazani wasarik wal qatil wa khairu min ashabil kabair khairu syirki. Bahwasanya pelaku zina, pencuri dan pembunuh dan selain mereka min ashabil kabair adalah termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar ghairi syirki, ya, yang bukan dosa syirik, la yukaffaruna bidzalika, mereka tidak dikafirkan lantaran perbuatan dosa besar tersebut, balhum mu'minuna naqisul iman, bahkan mereka sebagai orang-orang mukmin tapi imannya kurang. Intabu sakotot ukubatuhum, kalau mereka bertobat kepada Allah akan gugur ukubah atau hukuman mereka. Wa in matu musirrina alal kabair kanu fil masyiah, kalau mereka keburu meninggal di dunia belum sempat dihukum, ya, oleh dengan hukum Allah, maka ya kemudian mereka masih terus melakukan dosa besar tersebut, ya dikembalikan ya di akhirat hukumannya kepada Allah. Kalau Allah menghendaki akan diampuni dan dimasukkan ke dalam surga, ya, tanpa disiksa. Kalau Allah mengampuni, loh kok bisa demikian? Ya mungkin karena kebaikannya tadi melebihi dosa-dosanya, melebihi keburukannya. Apabila Allah menghendaki pula disiksa dulu, ya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Artinya orang tersebut ditimbang amal kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya sedikit, keburukannya banyak. Keburukannya banyak, lebih berat, kebaikannya lebih ringan. Maka disiksa dulu, cemplungkan ke dalam neraka sekian lama, baru setelah selesai, ya, sudah dosa-dosanya sudah berkurang sesuai dengan hukuman lamanya, diangkat, ya, dimasukkan ke dalam surga. Naam. Kemudian ayyuhal muslimun wal muslimat wal mu'minun wal mu'minat, sedikit di sini kami tambahkan seputar masalah ziyadatul iman wa naqsuhu, ya, tentang tambahnya iman dan sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya. Di sini tidak akan kami kupas panjang lebar, tetapi hanya menyebutkan poin-poinnya yang ana ambilkan dari kitabnya Fadilatul Syekh, yaitu Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu wa Hukmul Istisna'i Fihi. Jadi beliau menjelaskan buku ini bagus untuk dibaca bagi setiap muslim. Yang pertama tentang sebab-sebab bertambahnya iman. Bagaimana supaya iman kita bisa bertambah? Satu, ta'alumul ilmin nafi, belajar ilmu yang bermanfaat. Karena orang yang berilmu itu tentu dengan orang yang jahil, yang tidak tahu. Ya, orang yang berilmu, ya, al-ilmu al-alimu hujjatun ala man lam ya'lam. Ya, dalam qaidah disebutkan al-alimu hujjatun ala man lam ya'lam. Orang yang alim itu sebagai hujjah bagi orang yang tidak tahu. Ya, oleh karena itulah maka dengan berilmu dia menjadi hujjah bagi orang yang jahil. Karena Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ya. Ada malam, siang, dunia, akhirat, bumi, langit, ikhwan, akhwat. Ada orang yang alim, ada orang yang jahil, ada ahli taat, ada ahli maksiat, ada iman, kufur, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu di antara lagi yang lain yaitu atau yang berikutnya membaca Al-Quran, mentadaburinya. Ini akan menambah keimanan juga. Kemudian yang berikutnya, ketiga, ma'rifatul asma'il husna wa sifatil ula, mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Dengan kita mengetahui nama-nama Allah yang indah, sifat-sifatnya yang luhur, kita akan meyakini bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa, maha besar, maha dekat, bersemayam di atas langit, di atas arsy. Ya, Allah mengabulkan doanya hamba, maha mendengar. Walaupun hamba itu cuma yaitu berbisik-bisik. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati dan apa yang dinampakkan. Allah maha kaya memberi hambanya apa yang dia butuhkan.
Kemudian mempelajari sirah Nabi, menghayati mempelajari sirah Nabi yang mulia, sehingga kita bisa meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena seorang muslim itu apa? Idolanya, figurnya, panutan hidupnya adalah nomor satu Rasulullah sebagai manusia terbaik di alam semesta. Ya, beliau adalah sayyidu waladi Adam afdhalur rusul. Ya, khairu khalqillah, sebaik-baik makhluknya Allah, Rasul yang paling afdal, sayyidu waladi Adam, pemimpin penghulu dari yaitu manusia. Kemudian mempelajari ya syariat-syariat agama Islam, membaca sirah salafus soleh, itu diantaranya ayyuhal muslimun wal muslimah, untuk bisa menambah iman secara apa? Secara global begitu. Adapun sebab-sebab yang menyebabkan berkurangnya iman, nah gitu ya, sebab-sebab yang menyebabkan berkurangnya iman, satu, karena yaitu al-jahlu, kebodohan. Ya, kebodohan lawannya apa? Lawannya ilmu. Jadi kalau ilmu tadi bisa menambah keimanan, karena seorang akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Kebalikannya bodoh dari apa? Ilmu. Maka ini akan kebalikannya, maunya amar ma'ruf nahi mungkar, jadinya amar mungkar nahi ma'ruf. Yang mungkar dipandang ma'ruf, yang ma'ruf dipandang mungkar, yang syirik dipandang tauhid, yang tauhid dipandang syirik, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah yang bid'ah diyakini sebagai sunnah. Ini karena jahil terhadap ilmu. Yang kedua ghaflah. Ghaflah itu lalai i'rad wan nisyan, lalai, berpaling dan melupakan, gitu ya. Jadi lalai karena apa? Punya kewajiban enggak ditunaikan, tidak mau belajar, bahkan berpaling dari majelis ilmu, atau suka lupa, melupakan, waktunya habis dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, gitu ya, untuk nganggur, hanya sekedar duduk-duduk, tidur atau bermain-main, habis waktunya untuk urusan dunia. Yang ketiga melakukan kemaksiatan, wartika bidzunub. Ya, jadi kalau diajak kepada ketaatan sulitnya minta ampun, tapi kalau diajak kepada kemaksiatan paling depan. Nah itu ya. Maka ini akan mengurangi keimanan. Wa nafsu al-amarah bisu, yang keempat memperturutkan hawa nafsu. Jadi an-nafsu al-amaratu bisu, memperturutkan hawa nafsu. Padahal apa? Allah sudah wanti-wanti. Allah mengingatkan, walawit tabal haqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya akan runtuh langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Oleh karena itulah maka Nabi dilarang oleh Allah mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Apa larangan Allah kepada nabinya? Wala tattabi ahwa'ahum. Ya. Jadi janganlah engkau wahai Nabi mengikuti hawa nafsu mereka setelah kebenaran itu datang kepadamu. Naam. Itu yang sebab-sebab turunnya keimanan dari sisi luar. Dari sisi apa? Dari sisi dalam diri seseorang. Adapun dari sisi luar, kata Syekh Abdul Razak, yang pertama syaitan, ya, yaitu adanya setan, musuh, ya, musuh hamba-hamba Allah. Allah menciptakan syaitan dari manusia dan jin, ya, untuk menggoda orang-orang mukmin. Karena itulah maka orang-orang mukmin hendaknya waspada, hati-hati. Ya, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Kata Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya setan itu musuhmu, maka apa? Jadikanlah dia itu musuh. Jangan semua orang dianggap kawan, dianggap yaitu teman, dianggap sahabat, dianggap yaitu apa? Dianggap yaitu ya kawan akrab, padahal dia setan, gitu ya, musuh, suka menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak baik. Hal-hal kekufuran, hal-hal kesyirikan, hal-hal kebid'ahan, hal-hal kemaksiatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ad-dunya,
wa fitnatuha wa mukhriyatuha. Dunia dan fitnahnya serta yaitu yang bisa melalaikan. Biasanya kalau disebut dunia itu kaitannya dengan 3 hal. Tahta, harta, tahta, wanita. Wanita, tahta, harta, ya. Nah, seperti itu. Ini dunia. Oleh karena itulah maka hendaknya seorang muslim tidak terpengaruh dunia. Ya, wala yahurrannakum billahil ghurur, wala tahurrannakumul hayatud dunya, wala yahurrannakum billahil ghurur. Janganlah kamu terperdaya oleh kehidupan dunia dan janganlah kamu terperdaya oleh setan yang suka apa? Memperdaya. Yang ketiga, kurona usu, teman yang jahat. Oleh karena itulah maka ya Nabi wanti-wanti almar'u almar'u, kata Nabi, seseorang itu apa? Berdasarkan almar'u ala dini khalilihi falyandur ila man yukhalil au kama qol. Seorang itu bergantung agama saudaranya, saudara dekatnya, teman akrabnya. Ya, karena itu ya falyandur ila man yukhalil. Maka hendaklah seseorang waspada, hati-hati melihat siapa yang dijadikan teman baik, insya Allah akan menjadi baik. Teman jahat akan menjadi apa? Akan menjadi jahat. Kemudian berikutnya ayuhal muslimun wal muslimat, berikutnya wa maruknusani min arkanil iman. Adapun rukun yang kedua dari rukun-rukun iman, fahuwa al imanu bil malaikah. Yang kedua adalah iman kepada para malaikat Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi ila akhiril ayat. Rasul sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang mukmin mereka semuanya juga beriman ya kepada Allah dan para malaikatnya, dan seterusnya sampai akhir ayat. Yang kami maksudkan dengan iman, keimanan kepada para malaikat adalah membenarkan ya bahwasanya Allah telah menciptakan mereka. Mereka itu maujud, makhluk hidup yang ada di alam ini ya alal haqiqah, secara hakikatnya, dan mereka itu melaksanakan perintah Allah, la ya'suna lahu amrun abadan, tidak pernah mendurhakai perintah Allah selama-lamanya. Jadi malaikat diciptakan dari nur cahaya. Sebagaimana sabda Nabi, khuliqatil malaikatu min nur, ya, wa khuliqatil malaikatu min nur, sesungguhnya malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya. Wa khuliqa wa khuliqatil jannu min marijim min nar, jin itu diciptakan dari apa? Nyala api yang panas. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, dan telah diciptakan Nabi Adam alaihissalam dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Jadi malaikat adalah makhluk setia, makhluk ahlu ta'ah, senantiasa beribadah kepada Allah, tidak pernah mendurhakainya. Diciptakan dari cahaya, makanya kecepatannya apa? Sangat cepat. Ya, dari bumi naik menuju langit menghadap Allah satu hari yang kadarnya 50.000 tahun, sebagaimana dalam surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ya, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain naik menghadap Allah. Ya, yaitu dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun perjalanan manusia. Ini memang ya, yaitu diakui bahwasanya kecepatan cahaya itu paling tercepat apa? Melebihi kecepatan suara dan lain sebagainya. Dan malaikat itu memang hakiki makhluk Allah, bukan, yaitu kekuatan rohani. Ya, bukan nafsu untuk berbuat kebaikan sebagaimana yang ditakwilkan oleh sebagian orang. Wa nahu mukallafuna bi amalin syatta, sungguhnya mereka para malaikat diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam tugas. Ya, di antara mereka ada yang terus beribadah kepada Allah Ta'ala, bertasbih dan memujinya. Di antara mereka ada yang Allah bebani untuk tablighil wahyi, untuk menyampaikan wahyu, yaitu Jibril alaihissalam. Di antara mereka ada yang ditugasi untuk menjaga neraka seperti malaikat Malik, ya, khazinin nar. Di antara mereka ada yang ditugasi untuk
mencabut nyawa, malakul maut sebagaimana dalam surat As-Sajdah, malaikat Malik sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf, kemudian malaikat Jibril sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain. Dan di antara malaikat ada yang beriman, dan di antara keimanan kepada para malaikat yaitu mengimani tentang perkara mereka yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah yang suci. Nah begitu ya. Ya seperti umpamanya Allah menjelaskan malaikat itu mereka memiliki apa? Memiliki sayap-sayap dalam surat Fatir. Dalam surat apa ya ikhwan? Dalam surat apa? Fatir. Surat yang ke-35. Ya, awal-awal dari surat Fatir, surat kelima, Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 1. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga malaikat itu makhluk Allah. Makhluk Allah yang cepat, yaitu terbangnya atau jalannya, karena memiliki sayap-sayap. Ya, ada yang berapa? 2, 3, dan 4. Bahkan malaikat Jibril konon memiliki sekitar 600 sayap, ya, yang mampu yaitu apa? Mengangkat gunung atau melakukan apa? Penyerbuan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang yaitu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dihukum karena melakukan kedurhakaan. Kemudian wa minal imani bil malaikati na'am wa tanzihuhum an maqalatil kufar. Begitu pula sebagai seorang muslimah, ayatuhal muslimah, hendaknya seorang wanita muslimah mensucikan mereka, para malaikat itu, dari maqalah, ucapan-ucapan orang kafir terdahulu, di mana mereka menuduh atau meyakini atau menyangka bahwa mereka, yaitu para malaikat itu anak perempuan Allah, ya. Qala Allah Ta'ala wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Surat Az-Zukhruf ayat ke-19, ya. Surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat yang berapa? Ayat yang ke-19. Az-Zukhruf artinya perhiasan. Maka mereka orang-orang kafir Quraisy menjadikan para malaikat, yang para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, sebagai anak perempuannya. Syahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, kelak persaksian mereka akan dicatat dan mereka akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya. Ya, kenapa? Karena orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, mereka benci kepada anak perempuan, ya. Jadi anak perempuan itu dianggap hina. Jadi mereka memilih yang laki-laki. Sementara mereka apa? Mereka menuduh para malaikat Allah itu anak perempuannya. Maka ini adalah pembagian yang tidak adil. Allah berfirman, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin, ayat 15 surat Az-Zukhruf. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh manusia itu ingkar, mengingkari nikmat Tuhan yang nyata. Kemudian berikutnya, ya, pantaskah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan anak laki-laki kepadamu? Amin takhudha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, yang perempuan diambil oleh Allah sebagai anak-anaknya, kemudian yang laki-laki diberikan kepadamu. Ini tilka idzan qismatun dhiza. Dalam surat An-Najm Allah berfirman,
Kalau begitu itu pembagian yang tidak adil. Padahal orang Arab jahiliyah apabila punya anak perempuan mereka apa? Malu. Malunya setengah mati. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa? Kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajah mereka hitam pekat karena menahan sedih dan marah. Pak, sampean istrinya baru melahirkan. Oh ya, iya. Apa bayinya? Perempuan gitu ya. Maka bapaknya tadi atau suaminya tadi apa? Merah wajahnya menjadi hitam pekat karena menahan sedih dan marah. Sedih karena malu, marah karena apa? Menjadi beban menurut keyakinan orang jahiliyah itu. Tapi mereka apa? Menjadikan anak perempuan itu untuk Allah, yaitu dengan menuduh para malaikat itu sebagai apa? Sebagai yaitu anak perempuan Allah. Wa minal imani bihim aidan adamu tafriqi bainahum fi tasdiq wal iman awil hub wal wala. Dan di antara keimanan juga kepada para malaikat adalah apa? Tidak membeda-bedakan di antara mereka ya di dalam tasdik. Tasdik yaitu membenarkan, wal iman dan mempercayainya, awil hub wal fala atau mencintai dan menaruh loyalitas ya. Ini keyakinan seorang muslim hendaknya begitu. Kita mengimani para malaikat Allah. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut ya, malaikat Raqib, Atid, Mungkar, Nakir dan seterusnya. Kiraman katibin, mencatat amal perbuatan manusia, Mungkar, Nakir. Kemudian juga malaikat-malaikat yang lain, pemikul arsy gitu ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Artinya apa? Mengimani yang satu, mengkufuri yang lain. Mencintai yang satu, mengkufuri yang lain. Sebagaimana kelakuan orang Yahudi. Orang Yahudi ahli kitab ini punya kelakuan jelek, buruk, jahat. Karena apa? Membeda-bedakan. Orang Yahudi itu apa? Mereka membenci malaikat Jibril, tapi apa? Menyukai malaikat Mikail. Maka Allah menurunkan ayatnya, Qul in kanat lakumut. Allah menurunkan ayatnya dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh malaikat Jibril, sesungguhnya Jibril itu nazzalahu ala qalbiha. Ini malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an terhadap atas hatimu wahai Nabi dengan izin Allah, membenarkan yang mana Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuhnya Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya dan Jibril serta Mikail, maka sesungguhnya apa? Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir itu. Nah, Imam Abu Ja'far ya, At-Tabari, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah berkata ya, para ahli ilmu sepakat dalam tafsir ayat ini semuanya bahwa ayat ini turun sebagai jawaban bagi orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel ketika mereka menyangka ya bahwa Jibril itu sebagai musuh mereka dan malaikat Mikail sebagai wali mereka, kekasih mereka. Kemudian mereka berselisih para ahli tafsir sebab yang ya menjadikan ya orang-orang Yahudi itu, sebab yang menjadikan mereka berpendapat seperti itu. Nah, itu ya. Artinya sebab orang Yahudi membenci malaikat Jibril. Sebagian mereka mengatakan innamakana sababu kilihim dzalika. Ya, sesungguhnya sebab perkataan mereka hal itu karena terjadi munadharah. Ya, munadharah itu debat
Orang-orang Yahudi mendebat Rasulullah SAW. Terjadi perdebatan antara orang-orang Yahudi dan Rasulullah SAW tentang perkara nubuwahnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dia berkata, hadarat asabatun minal Yahudi Rasulullah. Ada sejumlah orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka bertanya, berkata, ya Abul Qasim, hadisna an khilalin nas'aluka anhunna. Wahai Abul Qasim, ya ini Rasulullah, ceritakan kepada kami, sampaikan kepada kami, saat kami ini bertanya kepadamu. La ya'lamuhunna illa nabiyyun, di mana perkara itu tidak diketahui, mustahil tahu kecuali apa? Kecuali kalau dia nabi. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menyambut mereka, menerima kedatangan orang Yahudi dengan baik gitu ya. Nabi menjawab, salu amma syi'tum, silahkan kalian bertanya apa yang kalian sukai. Walakin ij'alu li dhimatallah, wa ma akhadha Yaqub ala banihi la in ana hadastukum syai'an fa'araftumuhu la tutabi'unni alal Islam. Kata Nabi, bertanyalah kalian semau kalian, tapi ingat, berikan kepadaku zimah Allah, tanggungannya Allah, apa yang telah diambil oleh Yakub, Nabi Yakub, Nabi Yakub nenek moyang kalian, nabi kalian dulu, kepada putra-putranya. Lain ana hadatsukum, sekiranya aku bercerita kepada kalian sesuatu, lalu kamu apa? Fa'araftumuhu, kalian memang mengetahuinya, mengakuinya kebenarannya, maka sungguh kamu akan mengikuti aku, memeluk agama apa? Memeluk agama Islam. Maka kata mereka apa? Dzalika laka. Qalu dzalika laka. Kata mereka, ya itu terserah engkau. Hakmu, yaitu adalah hakmu. Maka Rasulullah menyampaikan lagi, saluni amma syi'tum. Kata mereka, orang-orang Yahudi, kata Nabi kepada mereka, bertanyalah kepadaku apa yang kalian sukai. Maka mereka mengatakan, ahbirna an arba'i khilali nas'aluka anhunna, ceritakan kepada kami, kabarkan kepada kami pada saat ini, saat kami apa? Bertanya kepadamu. Ahbirna ayu ta'am harama Israil ala nafsihi min qibali antunazzala min qabli antunazzala Taurat. Beritakan kepada kami, terangkan kepada kami wahai Abul Qasim, makanan apa yang diharamkan oleh Israil. Israil yaitu Yakub, Nabi Yakub, atas dirinya sebelum diturunkan Taurat. Satu. Yang kedua, ahbirna kaifa ma'ul mar'ah wa ma'ur rajul. Terangkan kepada kami bagaimana air wanita dan air laki-laki itu. Yang ketiga, wa kaifa yakunu dzakar minhu wal unsa. Yang ketiga, terangkan kepada kami bagaimana terjadinya anak laki-laki dan anak perempuan. Yang keempat, wa akhbirna bihadzan nabiyil ummi fin naum. Wa akhbirna bihadzan nabiyil ummi fin naum. Dan beritakan kepada kami tentang nabi yang umi di dalam tidurnya. Thayyib. Wa min waliyihi minal malaikah, dan dari walinya dari kalangan para malaikat. Wa man waliyahu minal malaikat, dan apa yang mengurusnya dari kalangan para malaikat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum ahdullahi la in ana anba'tukum la tutabi'uni. Sekarang begini kata Nabi, kalian harus memegang janji Allah. Apakah sekiranya aku memberitakan kepada kalian, kalian mau mengikutiku? Fa'atauhu ma sya'a min ahdin wa mitsaq. Maka mereka memberikan kepada Nabi apa yang Nabi sukai dari perjanjian dan mitsaq. Faqala nasyattukum billadzi anzala Taurah ala Musa hal ta'lamuna anna Israila Yaqub maridha maradan syadida. Aku sumpah kalian dengan terhadap zat
yakni Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, apakah kalian mengetahui ya bahwasanya Israel yaitu Yakub dia pernah sakit dengan sakit yang apa? Nah, dengan sakit yang keras sakitnya. Lalu sakitnya itu lama waktunya sehingga dia bernazar kepada Allah dengan suatu nazar, apabila Allah memberikan kesembuhan dari sakitnya, dia akan mengharamkan atau meninggalkan makanan dan minuman yang paling dia sukai. Wa kana ahabu ta'am, adapun makanan yang paling dia sukai adalah yaitu daging onta gitu ya. Ya, dan minuman yang paling dia sukai adalah susu onta. Maka orang Yahudi mengatakan Allahumma na'am. Iya, betul gitu ya. Artinya apa? Wah, ini Nabi diuji oleh orang-orang Yahudi. Kalau Nabi betulan, ya berarti dia tahu gitu. Kalau nggak tahu berarti Nabi palsu. Nah, gini. Mereka mengatakan Allahumma na'am. Ya betul. Memang ya daging yang paling disukai Nabi Yakub itu daging onta, dan minuman yang disukai minuman susu onta. Faqala Rasulullah, Allahumma syhad alaihim. Ya Allah, saksikanlah mereka. Ya, artinya apa? Jawaban Nabi benar. Di awal Nabi sudah berjanji kalau jawabannya benar, mereka tidak mendustai, harus apa? Mengikuti, mau masuk Islam. Maka Nabi mempersaksikannya kepada Allah. Ya Allah, saksikanlah mereka. Unsidukum billah wal alladzi la ilaha illa huwa. Sekarang aku menyumpah kalian dengan zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Ya, hal ta'lamuna, apakah kamu mengetahui bahwasanya yaitu air mani laki-laki itu putih, ghalid yaitu tebal atau kasar, dan air mani perempuan adalah kuning yaitu rokik, tipis atau encer. Fa ayyuhuma ala kana lahul walad, maka mana di antara kedua air mani tadi yang lebih tinggi, maka itulah anak yang akan terjadi. Wasibhu biidznillah, dan menyerupai apa? Dengan izin Allah. Artinya kalau suami istri berjima kemudian air maninya istri lebih tinggi, nah gitu ya, maka anaknya akan menyerupai wajah ibunya. Kalau air laki-laki yang lebih tinggi, maka anaknya menyerupai apa? Bapaknya. Wa idza alama urrajul ma'al mar'ah kanal waladu zakaron biiznillah. Ya. Apabila air mani laki-laki itu lebih tinggi dari air mani perempuan, maka anaknya akan menjadi laki-laki dengan izin Allah. Ya, jadi afan yang pertama tadi akan apa? Jadi yang pertama tadi yaitu kalau mana yang lebih tinggi di antara keduanya, anak itu akan menyerupainya. Begitu pula mana yang lebih tinggi, ya air mani laki-laki lebih tinggi dari perempuan, maka anak akan menjadi apa? Laki-laki. Wa idza alama ul mar'a ma'ar rajul kanal walad unsa biidznillah. Kalau air mani perempuan, ya air mani perempuan lebih tinggi mengalahkan air mani laki-laki, maka anak akan menjadi perempuan dengan izin Allah. Qalu Allahumma na'am. Kata orang-orang Yahudi, iya. Ya Allahumma, ya Allah, na'am, ya betul. Ya. Qala Allahumma syhad. Kata Nabi, ya Allah, saksikanlah. Na'am. Qala, kemudian Nabi mengatakan, unsidukum, aku sumpah kalian dengan zat yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah kalian mengetahui bahwasannya Nabi yang umi ini, ya, tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu, Nabi yang umi ini adalah dua matanya tidur tapi hatinya tidak tidur? Qalu Allahumma na'am. Kata mereka, iya, betul gitu ya. Bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW beliau apa? Matanya tidur, dua matanya tidur, tapi apa? Hatinya apa? Tidak tidur ya. Ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahumma syhad, kata Nabi, ya Allah saksikanlah. Qalu antal an, kata mereka, engkau sekarang hadisna min waliyika minal malaikah. Sekarang ceritakan kepada kami siapa walimu dari kalangan malaikat.
Fa'indaha nujami'uka au nufariquka. Sekarang terakhir kata orang-orang Yahudi, siapa wali anda wahai Abul Qasim dari kalangan malaikat? Disinilah kita akan berkumpul atau berpisah dengan anda. Kami menjadikan anda ya sebagai kelompok kami atau kami memisah dari anda. Qala, maka Nabi menjawab, sesungguhnya waliku Jibril. Walam yab'atsillahu nabiyyan qattu illa wa huwa waliyuhu. Kata Nabi, sesungguhnya waliku Jibril. Ya. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali sama sekali kecuali dia sebagai walinya. Artinya seluruh nabi apa? Ya, diutus kepadanya Jibril sebagai wali. Kata orang Yahudi, fa'indaha nufariquka. Maka di sisi inilah kami berpisah dengan kamu. Sekiranya walimu, wali anda bukan dari malaikat, walau kana waliyuka siwahu minal malaikah taba'naka. Sekiranya wali anda wahai Abul Qasim, wahai Nabi Muhammad, selain Jibril dari kalangan malaikat, niscaya kami akan mengikutimu dan membenarkanmu. Qala, maka Nabi bertanya kepada orang Yahudi, orang-orang Yahudi, fama yamnaukum an tusaddiquhu. Apa yang menyebabkan kalian, mencegah kalian untuk membenarkannya? Kata mereka, sesungguhnya adalah musuh kami. Jibril itu musuhnya siapa? Orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala yaitu menurunkan ayat kul man kana aduwwul li Jibril. Ya, sampai firman-Nya ka'annahum la ya'lamun. Naam. Jadi inilah ayuhal muslimun, akhwat wal ikhwan wal akhwat, tentang masalah yaitu wajibnya beriman kepada malaikat. Kenapa orang-orang Yahudi mereka tidak mau mengikuti Islam? Karena mereka benci kepada Nabi, benci kepada malaikat Jibril. Ya, mereka bisa jadi meyakini atau menyangka Jibril alaihissalam salah alamat, membawa wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada apa? Kalangan mereka dari Bani Israel. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.